Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke. Senin 22 Maret 2021 kita lanjutkan materi tematik kita. Masih tema pertama pada tema yang ke-8 yaitu tentang bumiku, masuk kepada pembelajaran yang kelima. Anak-anak Umi silahkan buka pada halaman 29. Jadi anak-anak Umi silahkan buka pada halaman 29. Oke, sebelum itu kita mulai, kita baca doa dulu dalam hati. Doa mulai. Selesai. Setelah itu Umi akan menjelaskan di sini mengenai tentang revolusi bumi dan pengaruhnya. Ingat, bumi selain melakukan rotasi, yaitu berputar pada porosnya, kala rotasi yang diperlukan yaitu 24 jam atau sehari semalam, dia juga melakukan revolusi. Apa revolusi? Yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi itu sebetulnya berputar, walaupun yang kita rasakan sepertinya bumi ini diam, tidak bergerak. Yang bergerak yang kita rasakan adalah matahari, ya. Nah, kala yang diperlukan atau kala revolusi bumi, satu kali berputar mengelilingi matahari, waktu yang diperlukan yaitu 1 tahun atau kurang lebih 365 hari, atau 4 tahun sekali itu umurnya bertambah menjadi 366 hari karena ada tahun kabisat di bulan Februari. Jumlah harinya itu 29, ya. Jadi yang lahir pada bulan Maret, ya, Februari, di bulan Februari yang tanggalnya 29, maka mereka akan merayakan ulang tahunnya itu 4 tahun sekali. Jadi karena kita akan bertemu tanggal 29 Februari itu 4 tahun sekali, ya. Nah, disebut dengan tahun kabisat. Salah satu pengaruhnya yaitu perubahan musim, ya. Kemudian ada lagi, apa lagi pengaruhnya? Nah, selain perubahan musim, ada gerak semu tahunan matahari. Itu adalah salah satu pengaruh daripada revolusi bumi. Perubahan musim, gerak semu harian, ya. Nah, untuk hari ini Umi akan membahas adanya perubahan musim itu, ya, atau pengaruh revolusi tadi yang menyebabkan perubahan musim. Maka di dunia ini ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Kalau di negara kita yaitu Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau atau musim panas. Sedangkan negara lain, ya, ada juga yang terjadi musim gugur, dingin, semi, dan panas. Musim gugur yang kalian ketahui, silahkan kalian buka pada halaman 30. Itu untuk daerah belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Jadi untuk negara atau bumi yang berada di belahan selatan, maka mereka saat ini sedang mengalami musim gugur. Sedangkan bumi belahan utara atau belahan bumi utara, mereka akan mengalami musim semi. Sedangkan di Indonesia sekarang ini masih musim penghujan, ya.
21 Juni sampai 21 September untuk belahan bumi utara itu terjadi musim panas, sedangkan belahan bumi selatan itu terjadi musim dingin. Jadi bertolak belakang antara belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan. 23 September sampai 22 Desember belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan itu terjadi musim semi. Dan 22 Desember sampai 21 Maret belahan bumi utara akan terjadi musim dingin, pastinya karena berawanan di belahan bumi selatan maka akan terjadi musim panas. Nah, hari ini selain mengetahui beberapa musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan, Umi akan memberikan pengetahuan bahwasanya jumlah kalender Masehi kita atau bulan Masehi kita adalah 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, jumlah setiap bulannya itu berbeda-beda, ya. Setiap bulannya berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui lebih cepatnya kita bisa tidak perlu melihat kalender, kita bisa tahu dengan mengepalkan tangan-tangan kita. Kita lihat di sini ada bagian yang menonjol, ada juga bagian yang ke dalam. Nah, contoh karena jumlah bulan pada tahun Masehi itu 12 dimulai dari Januari sampai Desember. Nah, contoh Januari jumlah harinya 31. Apa kita bisa ketahui kalau tangan kita mengepal bagian tangan yang kita kepalkan ini menonjol, berarti jumlah harinya 31, yang ke dalam itu adalah 30, kecuali di bulan Februari hanya 28 atau 29 setiap 4 tahun sekali yang disebut dengan tahun kabisat. Contoh, perhatikan. Januari, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian balik lagi ke belakang, ya. Tadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ingat, kalau dia pas di atas berarti dia jumlah harinya 31. Contoh, Januari 31, Februari berarti 28. Ya. Maret 31, April 30. Jadi karena sekarang kita di bulan Maret, jumlah hari yang akan kita lalui adalah 31. Januari, Februari, Maret 31. Jadi kalian bisa mengetahuinya, misalkan berapa jumlah hari di bulan Juli, tanpa kita melihat kalender kita bisa tahu dengan rumus tadi, mengepalkan tangan. Ingat, bagian atas bawah lekukan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi habis Juli, Agustus itu sama, jumlah harinya 31. Biasanya kan ada lekukan naik ke atas kemudian ke bawah 30, kecuali Juli, Agustus. Nah, kalian bisa mencocokkannya dilihat di kalender yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, itu tadi penjelasan dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk tugas hari ini lihat halaman 35. Anak-anak Umi silahkan buka halaman 35. Kerjakan nomor 1, ya.
nomor 3 dan nomor 4. 1, 3, dan 4. Jadi soalnya ada 3 pada halaman 35, nomor 1, 3, dan 4. Oke. Ingat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa rajin baca bukunya karena kita akan melaksanakan UAS kurang lebih 1 minggu lagi, Senin depan. Tetap semangat, dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.